Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya untuk membacakan buku dengan judul Indonesia Mengajar, kisah para pengajar muda di pelosok negeri. Rizky, My Genius Student, oleh Erwin Puspaningtyas Wirjayanti. The old man sighed. Every day had its miracle. I am not the old woman, but I believe I do. Every day has its miracle. Kisah ini hadir setelah seorang guru di SD terpencil berlari-lari riang selama 40 menit sembari membawa parang bersama 3 muridnya yang menggenggam bambu runcing untuk menghalau babi jika sewaktu-waktu ketemu menuju Bukit Harapan. Demikian bukit itu diberi nama baru-baru ini karena di bukit itu telah ditemukan sinyal GPRS. Diketik dengan penuh kesabaran di atas keyboard ponsel. Inilah kisah yang ingin diceritakan oleh guru SD terpencil itu tentang Rizky. Teman-temannya, murid kelas 3, bercerita tentang ia kepada saya. Anak itu bernama Rizky Ramlan. 9 tahun sejak 4 bulan belakangan. Ia tak pernah berangkat ke sekolah tanpa alasan. Namun desas-desusnya menyebutkan bahwa ia malas bangun pagi. Dengan kehadirannya yang tak lebih dari 20 kali dalam satu semester, teman-temannya mengenal sebagai anak pandai. Rizky tinggal di Tamalupu. Tentang Tamalupu, ialah sebuah tempat yang lebih terpencil dari Pasau, tempat yang terpencil di mana saya tinggal saat ini. Ini adalah statistik tentang Tamalupu versus Pasau. Jumlah rumah 13 di Tamalupu, 60 di Pasau. Listrik sama sekali tidak ada di Tamalupu. Genset dari pukul 19 hingga 22 di Pasau. Sinyal GSM sama sekali tidak ada di Tamalupu. Maksimal untuk SMS di spot tertentu di Pasau. Jarak dari poros Majenu Mamuju 6 hingga 7 km, 1,5 hingga 2 jam perjalanan di Tamalupu. 3 km atau 45 menit perjalanan di Pasau. Dapat dicapai menggunakan hanya dengan jalan kaki dari Pasau. Motor jika tidak turun hujan di Pasau. Tentang ide mengajar di Tamalupu. Suatu hari saya mengemukakan ide bahwa saya ingin seminggu 2 kali memberi pelajaran tambahan bagi anak-anak di Tamalupu. Banyak orang menganjurkan untuk tidak usah karena itu jauh, susah, dan repot. Anak-anak Tamalupu juga lebih pemalu dari anak-anak supermalu di Pasau. Buat apa? Kenapa tidak menyuruh mereka saja yang kesini untuk mendapatkan pelajaran tambahan? Saya bergeming, hanya tersenyum dan dengan halus menjawab keberatan orang-orang. Saya akan tetap ke sana meski sendirian. Tentang Tamalupu yang saya kenal, sudah 3 minggu ritual ini berjalan. Pukul 15.00 setiap Selasa dan Jumat, pergi ke Tamalupu mengajar anak-anak di sana. Kami belajar di mana saja, di rumah Ali, murid kelas 6, di halaman langgar, dan di bawah pohon kelapa yang sedang tidak berbuah. Saya mengenang Tamalupu dalam beberapa potongan memori. Sebuah daerah tempat 8 dari 63 murid saya tinggal. Jika hari hujan, dipastikan anak-anak itu tidak akan berangkat sekolah. Jika hari hujan, jalan setapak yang sedianya mereka lewati berubah menjadi sungai, air, dan air terjun. Anak-anak itu berangkat ke sekolah dengan membawa bambu runcing sebab di
perjalanan dari Tamaluku menuju Pasau, seringkali mereka mesti berhadapan dengan babi hutan. Antara saya dan Rizky Ramlan, saya tidak pernah mengenal anak itu. Menyentuhnya, berbicara dengannya, saya tidak mampu. Ia begitu tak tersentuh, begitu jauh. Setiap kali saya berusaha mendekatinya sehabis saya mengajar anak-anak Tamaluku yang lain, ia selalu lari, menjauh, mengintai saya dari tempat yang menurutnya paling aman sedunia. Persembunyiannya, saya mengalah, saya memilih tidak memaksa. Hingga pada suatu hari yang berhujan deras, yang tak henti-henti sampai petang dan malam tiba, saya memutuskan untuk menerima kebaikan orang tua Ali yang menawarkan saya bermalam di rumah mereka. Singkatnya, malam itu, Rizky yang malu-malu itu pada suatu kesempatan saat saya habis sholat isya, dari balik pintu ia melemparkan selembar kertas yang bulat karena diremas. 2 lembar, 3 lembar, sampai 6 lembar. Lalu ia berlari dan menjauh, tak tersentuh untuk kali kesekian. Saya membuka kertas-kertas itu, isinya membuat saya mematung. Coretan soal-soal matematika yang 3 minggu ini kuajarkan pada anak-anak Tamaluku kelas 4 dan kelas 6 di kertas yang lain. Coretan soal yang ia buat sendiri. Dan ia jawab sendiri, dan 80% jawaban adalah benar. Padahal itu materi kelas 4 dan 6. Rizky kelas 3, sudah 4 bulan tidak masuk sekolah. Aku tertegun mematung dalam nyala obor. Aku menulis di sesobek kertas, pintar sekali kamu, sekolah di mana? Kuremas kertas itu, lalu keluar rumah mencari sosoknya. Di kegelapan dan menemukannya sedang mengintaiku dari bawah tangga. Kulempar kertas itu di tempat yang terlihat tetapi agak jauh darinya. Lalu pergi seolah-olah barusan yang kulempar adalah sampah. Tak lama, dari jendela yang sengaja kubuka, masuklah segumpal kertas. Tidak sekolah, tidak ada yang diajarnya. Tidak ada guru. Aku tersenyum. Benar dugaanku, bahwa ia akan membalas suratku. Tanpa sempat menutup jendela, aku tertidur. Tahu bahwa seorang anak meringkuk di bawah jendela, menanti ada balasan atas segumpal kertas yang dilemparnya. Hanya karena ia berpikir bahwa jendela itu masih terbuka. Ketika pagi baru aku sadar jendela terbuka. Aku melongok, menemukan tubuh kecil meringkuk di atas bangku dari bambu tertidur. Tangannya menggenggam kertas dari pulpen. Tentang suatu hari bernama Selasa 14 Desember 2010, sekitar pukul 15:30 WITA. Hari hampir hujan. 30 menit perjalanan dari Pasau sudah saya tempuh. 15 menit lagi saya tiba di Tamaluku, antara ya dan tidak. Sembari menatap langit berawan pekat, saya memutuskan melanjutkan perjalanan. Tak sampai 5 menit hujan turun, langsung sangat deras. Saya berteduh di bawah pohon jambu mete bersama kakak angkat saya yang juga guru sukarela, Kak Yani. Semenit 2 menit di kejauhan di bawah butiran air yang menyamarkan pandangan mata, samar-samar kulihat sosok bocah bertelanjang dada, bercelana yang warnanya seperti coklat, parang di tangan kirinya, daun pisang di tangan kanannya. Ia mendekat, semakin dekat, dan ia menuju kami, menuju saya, mengulurkan daun pisang di tangan kanannya. Satu untuk saya, satu untuk Kak Yani. Aku dan Kak Yani saling bertatapan. Aku bertanya yang segera diterjemahkan oleh Kak Yani yang intinya, "Ngapain kamu di sini? Dari kebun?" Ia tak menjawab. Dadanya naik turun,
naik, turun, naik, turun, naik, turun dengan cepat. Air hujan mungkin telah mengaburkan, jika benar air matanya. Ia menangis, ya, ia menangis. Lalu dengan bahasa Mandar yang kacau, saya bertanya, "Menggapai Ios Sumangit Rizki? Mengapa kamu menangis, Rizki?" Aku mengulurkan tangan, meraih tubuh basah kuyupnya untuk kali pertama. Ia diam, tak berlari, tak menjauh. Rizki, akhirnya aku dapat menyentuh tubuh kecilnya. Lalu tiba-tiba saja ia menyambutku, memeluk pinggangku, melingkarkan tangannya yang masih memegang parang di pinggangku. "Puang, Yakub meluk nasi kola." Dalam hujan, ia menenggelamkan kepalanya di perutku, mengalahkan derasnya suara hujan dengan suaranya. "Puang, saya mau sekolah." Ia memelukku erat, aku memakmu, haru, sakit, sesak, bahagia. Sesak oleh perasaan bahagia. Teringat olehku tentang pagi itu, ketika bocah itu masih meringkuk tertidur di bangku bambu bersama segenggam kertas dan pulpen. Saat kuletakkan segenggam kertas di dekat kepalanya, "Pergilah ke sekolah, aku guru di sana. Akan kuajari kau rahasia-rahasia yang ingin kau tahu. Semua rahasia, pergilah ke sekolah." Pagi ini 15 Desember 2010. Kebahagiaan adalah ketika dari jendela rumah saya melihat anak-anak Tamaluku tiba di sekolah. Ada Rizki di sana dengan seragam kusut robek-robeknya. Saat saya masuk halaman sekolah, ia tengah memegang raket badminton. Saat kutatap, ia melengos, pura-pura tak melihat. Ia masih malu-malu. Saat kudekati, ia kembali berlari. Ia kembali menjauh. Ia kembali tak tersentuh. Namun saya tahu, hari-hari esok ia akan melemparkan bola-bola kertasnya kepada saya lagi. Seperti tadi siang ketika tiba-tiba ia melemparku segenggam kertas. Kapan Tamaluku akan mengalami musim salju seperti di Amerika? Ya, sekarang saya tahu. When we do the best that we can, we never know what miracle is wrong in our life or in the life of another.